nih dari Sumedang. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan juga jamaah Islam Indonesia di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Semua yang dititip akan diambil. Masya Allah. Sebelum lanjut, kita lihat dulu ada video tayangan lagi tentang point of view ketika istri sakit. Ini dia tayangannya. Ya ini cuma guyonan ya, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah luar biasa, orang-orang tuh kreatif Ustadz Syam ya. Menggambarkan sakit, bibirnya pucet, tapi gak gitu juga pucetnya kayak hantu. Kalau kayak gitu mah udah di ICU kan. Udah di ICU ya. Aduh astagfirullahaladzim. Oke kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang sakit dan sehat ya. Kalau kita bicara sehat itu adalah salah satu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Bener ya Bu ya? Seneng Bu kalau sehat Bu? Semuanya bisa dilakuin ya Bu ya? Tapi ada orang yang ketika sehat justru malah jarang ibadah. Nauzubillah summa nauzubillah. Pas sakit malah baru ingat Allah. Nah pertanyaannya Ustadz Syam, apakah sakitnya ini menjadi sebuah teguran atau azab nih? Oh berat nih pertanyaannya. Silakan Ustadz Syam, dijawab. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guruku Ustadz Maulana Abu Uthman, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat beribadah pahalanya sempurna. Sakit beribadah pahalanya sama sempurna juga kalau hatinya tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika sehat rajin ibadah, ketika sakit berkurang ibadahnya. Tapi ada orang sebaliknya, ketika sehat kurang ibadahnya, tapi ketika sakit semangat beribadah. Ada enggak Bu? Ada, subhanallah. Itulah kenapa orang yang ketika sakit itu doanya diijabah sama Allah. Kenapa? Karena lisannya pun ibadah terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisannya pun Allah terus, subhanallah. Astagfirullah, waktu sehat, ya Allah enggak lisannya? Jarang. Waktu sehat malah jarang. Tapi tidak menjadi sebuah masalah karena para ulama itu, para ulama salafus saleh dahulu, kalau mereka berada di majelis ilmu, mereka kadangkala sedang dalam keadaan sakit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa banyak para imam-imam itu mengajar, mohon maaf ini kita bahas pagi-pagi, banyak para imam itu menyediakan ember di bawah, mohon maaf, tempat duduknya. Kenapa? Karena subhanallah sampai mengucur darah itu, karena sakit tapi tetap masih mau bermajelis ilmu. Ketika ditanya, engkau sakit, kenapa tidak beristirahat saja? Apa jawabannya? Justru inilah obatnya. Saya hadir majelis ilmu, itu mungkin tidak menyembuhkan fisik saya, tapi bisa menyembuhkan hati saya. Apakah ini teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak boleh mengatakan bahwasanya ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat orang lain. Kenapa? Karena kita tidak boleh melaknat orang lain. Kita lihat, wih ternyata dia mulutnya sekarang sakit begini. Itu gara-gara dia sering gibah kayaknya. Kalau lihat orang lain jangan begitu. Tapi kalau melihat orang lain subhanallah katakan itu ujian dari Allah. Tapi kalau bercermin pada diri sendiri boleh saja. Untuk apa? Untuk introspeksi diri. Ketika bercermin subhanallah saya sakit begini. Ini dosa saya pasti gara-gara saya pernah berdosa sama si Anu si Fulan. Ini karena saya melalaikan sholat. Ini karena saya melalaikan zakat. Ini karena saya sudah mampu naik haji tapi saya tidak naik haji. Subhanallah. Maka Allah uji saya dengan harta saya. Allah uji saya dengan apa yang saya miliki. Saya sudah punya kemampuan sedangkan ada orang ekonominya jauh di bawah saya tapi malah mendaftar haji, berangkat haji. Subhanallah. Jadi kalau memandang orang lain jangan ucapkan itu azab, tapi kalau memandang diri sendiri boleh saja sebagai introspeksi diri. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan Jadi tuh. azab sama Allah. Jadi gak boleh sadis juga sama orang ya. Makasih banyak Ustadz Syam, Masya Allah. Luar biasa, pokoknya kita ngomong yang baik-baik aja lah. Ngelihat orang gak boleh komentar juga yang buruk-buruk. Oke kita lanjut lagi sekarang waktu kita mau kasih kesempatan. Buat jamaah kembali bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Oh si ibu udah berdiri, boleh ibu. Boleh maju ke depan ibu, maaf punten. Iya Allah Masya Allah. Oke silakan perkenalkan dirinya Bu, ke sebelah sini. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawat Suwati dari Muslimat NU Kecamatan Dharma Raja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Wawat. Ibu mau nanya apa Ibu? Saya mau bertanya Pak Ustadz nih. Oke. Boleh gak kita
marah atau kecewa saat titipan diambil Allah. Apa? Masya Allah. Titipan diambil Allah. Misalnya, misal. Contohnya. Habib boleh maju Ustadz Maulana? Ya oke. Ya. Misal contoh. Contohnya usaha kita ditipu orang. Oh gitu. Sehingga usaha kita jadi merugi. Oh. Pertanyaan saya itu, boleh nggak Oh gitu. marah ataupun kecewa? Oke, Itu. ya. Ya, Siapa yang itu mau yang jawab saya- duluan nih? Iya, itu paham. Oke, Ustadz Maulana mau jawab duluan, boleh? Buat kita semua, mohon maaf. Ketika titipan itu diambil, jangan marah. Karena itu bagian daripada takdir. Menyikapi takdir harus ridho, sabar, dan tawakal. Diambil sabar. Habis itu ridho. Habis itu bertawakallah kepada Allah. Cari hikmahnya, cari pembelajaran. Mungkin saya teledor. Ya teledor. teledor. Teledor itu apa? Kurang teliti. Kurang teliti. Mungkin saya orangnya percayaan sama orang. Terlalu percaya. Sehingga mudah ditipu. Mungkin saya, mohon maaf, tidak peduli dengan barang-barang, kurang bersyukur. Tidak memanfaatkan sehingga itu nikmat itu dicabut. Lebih baik introspeksi diri. Dan ketahuilah ketika ujian itu menimpa kita, kebangkrutan ke ini. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena bisa jadi harta itu justru membuat kita, maaf ya, lupa dengan sholat, lupa dengan ibadah, lupa dengan ngaji, lupa dengan bersosialisasi. Kenapa? Terlalu sibuk dengan harta. Nah, yang banyak di masjid kan banyak orang, ya Allah, ampun, itu habis bangkrut. Yang dia cepat-cepat, sudah. Tapi Pak Ustadz kan manusiawi ya kalau Ya. kita kecewa atau Kecewa. marah. Ya. Makanya Apalagi ketika ditipu. diuji, kembali konsep diuji itu ada 4. Marah, sabar, ridho, syukur. 1, 2, 3. Marah, sabar, ridho, syukur. Marah, itu marah wajar kalau itu reaksi tubuh. Tapi rubah jadi sabar, kemudian tambahkan lagi jadi ridho menerima takdir. Dan terakhir bersyukur ternyata ada hikmahnya. Masya Allah. Oke, itu dari Ustadz Maulana, dari Habib. Silakan ditambahkan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat Ibu, rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya sudah diatur sama Allah. Ketika diambil sama orang, introspeksi diri. Oh ternyata saya diambil rizki saya karena gak bayar zakat. Sehingga diambil. Oh karena saya melakukan perbuatan seperti ini. Sehingga rizki diambil. Diangkat tuh. Ibaratnya misalkan ketipu orang, keambil sama orang dicolong. Kita harus perhatiin Bu. Kita harus perhatiin apa dosa yang kita lakukan. Ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Wa ma'asobakum min musibatin fabima kasabat edikum. Musibah yang terjadi itu karena ulah tangan kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, ambil hikmahnya, introspeksi diri, dekatkan diri kepada Allah. Oh wajar saya diambil karena dulu saya pernah nyolong. Oh wajar saya diambil karena dulu saya pernah nipu orang lain. Oh wajar saya seperti ini. Mungkin saya seperti ini. Introspeksi diri. Sehingga apa? Ada balasan di dunia karena perbuatannya dia di dunia. Oleh karena itu kembalilah kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah. Dan yakin bahwasanya apa? Allah sebagai penolongnya. Oh mungkin boleh jadi saya gak bayar zakat nih. Sehingga Allah menegur saya. Bayar zakatnya. Jangan sampai kita ini mengambil hak Allah. Zakat itu milik Allah. Dan dibagikan dengan sesuai aturan Al-Quran kepada mustahik. 8 golongan tersebut. Oleh karena itu yang paling pintar adalah hamba yang bisa mengambil hikmah daripada setiap kejadian yang ada. Oke, terima kasih banyak Ibu. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat ibunya. Kasih sahabat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk lagi. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan. Boleh yang mau bertanya, Ustadz Maulana boleh duduk. Ustadz Syam boleh maju gantian. Ustadz Syam, Habib masih tetap di tempat. Silakan angkat tangan yang mau bertanya lagi. Iya, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi dari PAC Muslimat Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Dewi. Iya.
Mau nanya apa Ibu? Pak Iya. Ustadz, saya mau bertanya, Iya, Ibu. apakah kehilangan anak itu apa tandanya Allah marah sama kita? Justru Allah sayang sama anak kita. Oh, apa justru Mohon Allah sayang? jawabannya sama Iya. Habib dan Ustadz. Iya, Ibu. Oke, coba kita minta coba dijawab dulu. Habib Usman silakan dijawab, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan anak yang beliau cintai, beliau sayangi. Sampai dengan panggilan sahabat Rasulullah itu Abul Qasim. Anaknya berarti bernama Qasim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kehilangan Abdullah, Qasim, kehilangan satu lagi anak Rasulullah Ibrahim. Rasulullah meneteskan air mata. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah kenapa engkau meneteskan air mata? Engkau adalah seorang nabi, engkau seorang rasul, engkau Habibullah. Apa jawaban Rasulullah? Mata memiliki hak. Mata memiliki hak untuk menangis. Wajar dia nangis. Kita juga ketika kehilangan suatu, maka kita pasti akan nangis. Pasti kita akan sedih. Ada apa ini kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha menyayangi, dan Allah yang mengerti terhadap hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hamba melebihi daripada kesanggupannya. Kita ini hidup di muka bumi sekali lagi, ambil hikmah apapun yang terjadi, Allah sayang sama kita, yakin. Karena apa? Karena kita yakin bahwasanya Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Ketika hamba yakin Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita, maka Allah akan sayang sama kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan kita, kita akan diperhatikan sama Allah. Masya Tapi kalau dia menyalahkan Allah, Iya. Allah nggak sayang, Allah nggak cinta, dia nggak akan disayang dan Nauzubillah, semua nauzubillah. Coba lihat kamera. Ibu jangan nunduk mulu. Ibu kayak lagi diomelin. Ibu kan nanya. Silakan ditambahkan Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. Lihat Ustaz Syam ya Bu. Nah gitu ya Bu. Sehat. Ibu nunduk terus. Kayak lagi diomelin kesian. Assalamualaikum, sehat. Ya, Sehat, alhamdulillah. Oh, kalau pertanyaannya ataukah Allah lebih sayang sama anak kita? Jawabannya Allah sayangnya kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ibu sayang sama anak? Pakai mic dong. Sayang. Ya. Sayang. Jadi ibu sayang kepada anak, sayang pasti. Tapi kata Nabi SAW, sayangnya Allah kepada hamba melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Justru pendosa sekalipun itu disayang sama Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dikasih umur untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah nunggu kalau dicabut berarti disayang. Tidak, diberi hidup pun itu disayang sama Allah. Dikasih nyawa disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sakit disayang sama Allah. Dikasih sehat disayang sama Allah. Karena memang Allah itu Maha Cinta, Maha Sayang, Maha Kasih kepada seluruh hamba-hambanya. Subhanallah. Tapi mungkin ada orang tua yang diuji dengan cara dicabut nyawa anaknya. Tidak usah bersedih. Orang yang lolos ujiannya itu biasa menjadi wali. Walinya Allah. Fudail bin Iyad itu karena dicabut nyawa anaknya. Malik bin Dinar itu dicabut nyawa anaknya. Subhanallah. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW yang tadi diceritakan Habib kita. Bahwasanya itu dicabut nyawa anak laki-lakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Makasih. gitu. Iya, Ibu Sama-sama. Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu sini aja Bu. Tepuk tangan buat Bu Dewi. Sini aja Bu Dewi. Ya jangan kemana-mana dulu ya. Di rumah juga jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang semua yang dititip akan diambil. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.